Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Komputasi Matematika yang beranggotakan Titin Kartini dan Ninda Lokaya sebagai pemateri pertama dan kedua, Siti Jumaroh dan Amalia sebagai pemateri ketiga dan keempat, serta saya, Marisa Nur Magesari, sebagai pemateri terakhir dan moderator. Di sini, kami akan menjelaskan materi mengenai cara mencari letak data tunggal dan kelompok, serta penyajian data dalam Minitab. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai letak data tunggal yang akan disampaikan oleh pemateri pertama dan kedua. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait mencari ukuran letak data tunggal. Di sini saya sudah mempunyai data berat badan dan tinggi badan 21 mahasiswa yang mengikuti praktikum analisis data eksploratif. Ya, kita akan menampilkan ukuran deskriptif statistik dari berat badan dan tinggi badan. Dalam artian kita ingin mengetahui gambaran umum bagaimana standard deviation, varian, coefficient of variance, first quartile, median, third quartile, interquartile rank, mode, trimmed sum, minimum, dan maksimum dari variabel berat badan dan tinggi badan. Langsung saja ke tahapan pencarian statistik tersebut. Langkah pertama kita pilih star, lalu pilih basic statistik, lalu pilih display descriptive statistik. Pada bagian variabel kita klik berat badan, pilih select, tinggi badan, select. Kemudian kita bisa melihat apa aja yang perlu kita tampilkan di bagian statistik. Dipilih none. Nah, di sini kita ingin menampilkan bagian standard deviation. Nah, standard deviation ini jumlah keseluruhan dari masing-masing data dikurangi rata-rata dibagi banyaknya data. Lalu ada variance, akar dari standard deviation. Lalu coefficient of variance, yaitu suatu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan dinyatakan dengan presentase. Lalu ada first quartile, data yang posisinya mengambil 25% dari data keseluruhan. Lalu ada median, yaitu nilai tengah dari suatu kumpulan data. Lalu ada third quartile, data yang posisinya mengambil 75% data keseluruhan. Lalu ada interquartile rank, yaitu ukuran variabilitas yang didasarkan pada pembagian kumpulan data menjadi kuartil. Lalu ada mode atau modus, yaitu nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data, atau bisa kita kenal itu data yang sering muncul gitu. Lalu ada trimmed mean, yaitu ukuran pemusatan data per 10 yang terletak di antara mean dan median. Lalu ada sum, jumlah dari data pertama hingga data terakhir. Lalu ada minimum, nilai terkecil dari data yang ada. Lalu maksimum adalah nilai terbesar dari data yang ada. Setelah sudah kita klik semua di bagian statistiknya, kita klik OK. Lalu klik OK lagi. Maka muncul hasilnya seperti ini. Untuk berat badan, minimumnya itu 50,92, tinggi badannya itu 161,
00. Standar deviasinya yaitu 6,52, untuk tinggi badannya 4,37. Untuk varians berat badannya yaitu, untuk berat badan variasinya yaitu 42,49. Untuk tinggi badannya ada 19,09. Lalu ada koefisien variannya yaitu untuk berat badan sendiri 12,59, tinggi badannya 2,71. Lalu untuk zoomnya yaitu 1087,00, tinggi badannya 3386,00, minimumnya itu 46,00, untuk tinggi badannya 155,00. Untuk kuartil pertama untuk berat badan yaitu 47,00, lalu tinggi badannya 159. Adapun mediannya untuk variabel berat badan yaitu adalah 50, tinggi badannya itu 160. Untuk kuartil 3 berat badan itu 53 dan tinggi badannya yaitu 164,50. Adapun untuk maksimum berat badan yaitu 73, lalu tinggi badannya yaitu 172. Lalu interkuartil ranknya untuk berat badan yaitu 6, tinggi badannya 5,50. Lalu mood atau modusnya untuk berat badan itu yang sering muncul itu adalah 47. Lalu tinggi badannya yaitu 159 dan 160. Jadi modus yang sering muncul di tinggi badan itu yang tinggi badannya itu 159 dan 160. N4 mode. Jadi jumlah untuk modusnya itu yang berat badan 47 itu ada 5. Lalu bagian 159 dan 160 itu juga ada 5. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Masih melanjutkan dari yang sudah Dinda jelaskan. Sekarang kita akan mencari nilai rank, sum of squares. Sum of squares itu untuk mencari jumlah kuadrat total. Lalu ada skewness. Skewness itu ukuran kemiringan kurva. Lalu ada kurtosis. Kurtosis itu ukuran keruncingan kurva. Nah, skewness dan kurtosis itu untuk mengukur tingkat distribusi sebuah data. Apakah datanya itu terdistribusi secara normal atau tidak. Lalu ada MSSD. Selanjutnya ada N non-missing. N non-missing itu untuk menghitung jumlah sampel pada data yang tidak hilang. Selanjutnya N missing. N missing itu kebalikan dari N non-missing. N missing itu untuk menghitung jumlah sampel yang hilang. Lalu ada N total. N total itu nilai N secara keseluruhan, baik yang N non-missing maupun N missing. Lalu ada kumulatif N yang berarti untuk mencari nilai dari kumulatifnya. Selanjutnya ada persen untuk mencari nilai presentasinya. Lalu ada kumulatif persen. Nah, setelah dipilih yang kita ingin ketahui nilainya, lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini ada N total, N non-missing, N missing. N missing di sini jumlahnya 0 karena tidak ada sampel yang hilang. Lalu ada kumulatif N, ada persen, ada kumulatif persen. Nah, kumulatif persen ini nilai kumulatif dari kumulatif N. Lalu ada sum of squares. Sum of square atau jumlah kuadrat total. Selanjutnya ada nilai rank dan ada skewness. Lalu di sini ada nilai dari kurtosis dan nilai dari MSSD. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menghitung rata-rata berat badan atau tinggi badan dari
seluruh jumlah pria dan wanita. Caranya, klik Start, Basic Statistik, Display Deskriptif, lalu pada kolom Variables opsional, klik jenis kelamin, klik Select, lalu setelah itu klik Statistik. Nah, karena ini sudah default dari Minitab, kita bisa memilih apa saja yang ingin kita ketahui. Di sini kita akan mengetahui nilai dan standard deviation, coefficient of variation, median, maksimum minimum, dan and total. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, di sini sudah lebih spesifikasi lagi. Rata-rata berat badan dari 13 pria yaitu 53,69 dan rata-rata berat badan wanita dari 8 orang yaitu 49,375, dan ini untuk tinggi badan. Untuk 13 pria yaitu rata-ratanya 161,62, sedangkan rata-rata untuk 8 wanita yaitu 159,38. Terima kasih kepada pemateri pertama dan kedua. Selanjutnya mengenai letak data kelompok yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga dan keempat. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Ninda awal tadi. Kalau Ninda mencari data tunggal, sekarang saya akan mencari data kelompoknya. Di sini ada datanya, ada umur, berat badan, tinggi badan. Kita copy. Oke, dan kita pindahkan ke Minitab. Kita klik. Oke, nah ini muncul ada data-data umur, kemudian ada data-data berat badan, dan kemudian ada tinggi badan. Nah, langsung saja klik Start seperti biasa, kemudian Basic Statistik, kemudian kita pilih Display Deskriptif Statistik. Nah, muncul, lalu kita klik umur, select, kemudian kita klik berat badan, kemudian select, kemudian klik tinggi badan, kemudian klik select juga, lalu kita klik statistik. Nah, kemudian muncul di sini, kita klik dulu. Nah, di sini sama seperti penjelasan Ninda, ada standard deviation di sini. Bahwa standard deviation ini yang dijelaskan dari Ninda itu keseluruhan dari masing-masing data dikurangi rata-rata banyaknya data. Nanti ada variance, convergence of variance, kemudian ada first quartile, dan kemudian ada median, yaitu nilai tengah dari suatu data. Lalu ada third quartile, dan ada interquartile range, dan ada model, dan ada tri-rate mean. Ini penjelasannya sama seperti Ninda yang tadi. Ada sum, ada minimum, nilai minim, kemudian ada maksimum, nilai maksimum. Nah, di sini kita klik OK. Penjelasannya seperti kayak Ninda ya, teman-teman. Cuman ini bedanya data kelompok. Kemudian klik OK. Nah, ini kemudian muncul deskriptif statistiknya dari umur dan berat badan, tinggi badannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini muncul nilai-nilai sumnya, terus minimumnya, terus mediannya, kuartil 1, kuartil 3, maksimum, dan mode, dan berbagai lainnya.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Amalia, yaitu apabila kita ingin mencari nilai rank sum of squares. Nah, rank dan sum of squares ini untuk mencari jumlah kuadrat total, kemudian mencari skenes itu ukuran kemiringan kurva. Nah, kemudian yang kurtosis ini untuk mencari ukuran keruncingan dari kurva. Jadi skenes dan kurtosis itu untuk mengukur tingkat distribusi sebuah data. Nah, datanya itu termasuk ke dalam data normal atau tidak. Kemudian yang NSD, kemudian ada yang N non missing, yaitu untuk menghitung jumlah sampel pada data yang tidak hilang. Kemudian ada yang N missing. N missing itu kebalikan dari N non missing, yaitu menghitung jumlah sampel yang hilang. Kemudian ada N total. N total itu untuk mencari nilai secara keseluruhan, baik yang missing maupun yang non missing. Kemudian ada kumulatif N, itu untuk mencari kumulatifnya. Kemudian ada yang persen itu untuk mencari persentase yang datanya itu ada. Kemudian ada kumulatif persen, itu untuk mencari kumulatif dari persen. Kemudian klik OK. Nah, didapat datanya itu seperti ini, nilainya seperti ini. Kumulatif. Nah, apabila kita ingin menyalin hasilnya, maka kita harus menyalinnya itu ke dalam bentuk Word terlebih dahulu. Caranya klik segitiga, kemudian klik copy, kemudian kita masukkan ke lembar kerja yang bentuknya Word, kemudian kita tinggal paste saja. Nah, ini dia hasilnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga dan keempat. Selanjutnya, materi terakhir mengenai penyajian data yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya mengenai penyajian data. Seperti yang telah teman-teman ketahui, dalam penyajian data itu kita bisa menggunakan tabel frekuensi, diagram lingkaran, kemudian diagram batang, dan histogram. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penyajian data di Minitab. Telah saya berikan nih data nilai matematika dari 20 siswa kelas 9 sebagai berikut ya teman-teman. Nah, dari data ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk itu kita copy dulu datanya di Minitab. Kita beri judul nilai. Kemudian paste, kita copy lagi, nah, untuk menyajikan data nilai matematika dari 20 siswa menggunakan tabel frekuensi, maka langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu klik menu Start, kemudian pilih Table, kemudian pilih Tally Individual Variable. Nah, di variabel ini kita klik C1 nilai, kemudian kita klik Select. Nah, di display ini bisa kita pilih data apa saja yang akan kita tampilkan di tabelnya, entah itu count atau jumlahnya saja, atau dengan persennya, atau dengan kumulatif count-nya, atau bisa juga dengan kumulatif persennya. Dan di sini saya akan mencoba menampilkan count dengan persennya.
maka checklist count dan persen. Kemudian klik OK. Nah, jadi ini tabel frekuensi dari nilai matematika 20 siswa. Kemudian yang kedua, jika kita ingin menyajikannya dalam bentuk histogram, maka kita klik graph, kemudian pilih histogram. Kita pilih yang ini ya, dengan kurva normalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di graph variable seperti biasa kita klik C1 nilai, kemudian kita select. Nah, untuk memberi judul kita pergi ke label, kemudian di title kita ketikkan judulnya. Kita copy saja ya dari sini. Kita copy. Kita pastikan di sini. Kemudian klik OK dan klik OK. Nah, ini cara penyajian data dalam bentuk histogram. Kemudian yang ketiga, cara penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk itu kita klik graph, kemudian pilih chart. Kita klik. Nah, seperti biasa di kategori variabel kita klik C1 nilai, kemudian select, dan ketika kita ingin memberi judul kita klik labels, ketikkan judulnya di title ya, kita paste saja, kemudian klik OK, kemudian pilih OK. Nah, ini dia diagram lingkaran dari nilai matematika 20 siswa kelas 9. Bisa teman-teman lihat ya perbedaannya. Terus jika kita klik ini, klik ini, nah maka akan muncul nih value-nya tadi tuh yang bernilai 50 ada sebanyak 20%, kemudian yang 60 juga ada 20%, yang nilainya 70 ada 25%, dan yang nilainya 80 20%, sedangkan untuk yang nilainya 90 hanya 15%. Kemudian yang terakhir, kita bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk itu kita pilih graph, terus klik bar chart. Pilih yang ini, yang simple, kemudian klik OK. Nah, di kategori variabel kita klik lagi C1 nilai, kemudian select. Di label jangan lupa kita pilih dulu judul, kemudian klik OK. Kita lagi OK. Nah, ini dia penyajian data dalam bentuk diagram batang. Selain menggunakan tabel frekuensi, teman-teman juga bisa dalam menyajikan data itu menggunakan tabel tabulasi silang, tabel kontingensi, atau tabel ringkasan. Nah, tabel tabulasi silang dan tabel kontingensi ini digunakan ketika teman-teman ingin memperhatikan dua variabel sekaligus. Nah, sedangkan tabel ringkasan ini bisa teman-teman gunakan jika teman-teman di tabel tersebut itu ingin juga menampilkan modus, mean, rata-rata, dan sebagainya dari data tersebut. Kita langsung saja ya ke contohnya. Di sini saya telah menyiapkan contohnya. Kita copy dulu ke Minitab-nya. Nah, yang pertama kita
kita ingin membuat dulu tabel tabulasi silang. Maka klik Start, kemudian Table, kemudian pilih Close Tabulation and Chi-square. Kemudian di for row atau di barisnya itu kita ingin menampilkan jenis kelamin. Klik jenis kelamin, kemudian select, dan di for column-nya itu kita ingin menampilkan agama. Kita pilih agama, kemudian select. Nah, di display ini kita ingin menampilkan apanya saja. Count, kalau ingin menampilkan jumlahnya saja maka cukup mengklik count. Tapi kita ingin menampilkan juga raw persennya, maka klik checklist yang raw persen. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka didapatkan tabel tabulasi silangnya seperti ini. Nah, jadi pria yang beragama Buddha itu ada 1 orang, pria yang beragama Hindu 0 atau tidak ada, pria yang beragama Islam ada 2 orang, pria yang beragama Kristen 1 orang, dan seterusnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk tabel kontingensi. Kita pilih Start, kemudian Table, kemudian kita pilih Descriptive Statistic. Nah, di for row sama, kita klik jenis kelamin, kemudian select, kemudian di column juga kita pilih agama, kemudian select. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini dia tabel kontingensinya. Tidak jauh berbeda sih dengan tadi, dengan tabel tabulasi silang. Cuma di tabel tabulasi silang itu kita bisa milih data yang ingin ditampilkan itu apa, bisa count-nya, kemudian bisa persennya gitu. Tapi kalau di kontingensi itu hanya count-nya saja atau jumlahnya saja yang bisa ditampilkan. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan modus median dari data tersebut, maka kita pilih Start, kemudian ke Table, kemudian ke Descriptive Statistic. Nah, di sini yang akan kita pakai atau data yang akan kita sajikan data berat badannya. Pilih Select. Yang ininya hapus saja. Kemudian di associative variable kita klik. Nah, kemudian kita pilih data apa saja nih yang akan kita tampilkan. Misalkan means, mediannya, terus minimumnya, maksimumnya, jumlahnya, standard deviation-nya. Nah, jangan lupa di associative variable-nya kita klik lagi berat badan dan select. Nah, kemudian klik OK. Klik lagi OK. Maaf, ini tidak perlu di checklist ya. Oke. Nah, maka akan tampil tabel ringkasan seperti ini. Di sini dari setiap data itu ditampilkan min, median, sum, minimum seperti itunya, tapi sebenarnya yang kita butuhkan itu cuman yang bawahnya sini. Nah, jadi dari data tersebut itu 59, kemudian median dari data tersebut itu 60, sumnya 590, nilai minimumnya 50, nilai maksimumnya 70, dan standar deviasinya itu 6,583, dan count-nya jumlahnya itu ada 10 data. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.